Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam syarat-syarat binatang pemburu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Warabi'u, dan adapun syarat yang keempat. Jadi syarat yang pertama dan ketiga telah dibahas di video sebelumnya. Sekarang berlanjut ke syarat yang keempat. Warabi'u, dan adapun yang keempat. Ayyataqarrara, ialah mengulang-ulang. Dzalika, apa itu arba'? Maksudnya arba'ah. Syarat yang keempat. Minha, dari jariyah. Ayyataqarrara, maksudnya berulang. Asyara, itu apa syarat-syarat. Al-arba'atu, yang empat apa syarat. Minal jarihati, dari binatang pemburu. Bihaisu, dengan sekiranya yuzonnu, diduga ta'addubuha, apa terlatihnya jarihah atau hewan pemburu. Jadi syarat yang keempat adalah hewan tersebut telah terlatih, yakni terlatihnya terulang-ulang. Artinya ketika si majikannya atau pemilik hewan ini memerintahkan untuk pergi, ya dia pergi. Atau pemiliknya memerintahkan untuk berhenti, dia berhenti. Atau untuk memerintahkan jangan melakukan, dia tidak akan melakukan. Nah, artinya mengulang-ulang. Syarat yang keempat ini dari mana hewan yang pemburu tersebut dengan sekiranya diduga terlatihnya hewan si jariyah ini, seperti itu. Kemudian wala yurja'u, dan tidak dikembalikan, artinya tidak menjadi rujukan fit tikrori, di dalam mengulang-ulang, li adadin, karena adad, untuk jumlah. Bal marji'u, tetapi tempat kembali atau referensinya, maksudnya fihi, di dalam tikror, li ahlil khubroh, kepada ahli khubroh, bitiba'il jawarihi, dengan tabiat hewan pemburu. Jadi tikror atau mengulang-ulang tidak dikembalikan pada jumlah. Nah, akan tetapi dikembalikan atau tempat rujukannya atau referensinya adalah para pakar ahli binatang pemburu tersebut. Ya, kalau kata ahlinya ini adalah binatang pemburu, nah insya Allah dipastikan ini adalah binatang pemburu. Jadi pengulangan yang empat ini, syarat yang keempat itu belum memastikan bahwa binatang itu adalah binatang pemburu. Nah, ketika ditanya kepada ahlinya dan orang yang paham akan tabiat hewan pemburu, maka sudah dipastikan ini adalah hewan pemburu. Fa'in udimat, maka jika tidak didapati atau jika tidak ada minha, dari jarihah, ihdas syara'iti, apa salah satunya beberapa syarat, lam yahilla, niscaya tidak halal, ma, apa hewan, akhodathu, yang mendapati atau yang menangkap, hu, pada ma atau pada hewan, al jarihatu, apa hewan pemburu. Nah, nah di sini ketika tidak didapati dari syarat-syarat yang keempat, maka tidak halal apa-apa yang memang hewan buruan ini, maksudnya hewan pemburu ini mendapati hewan buruan, ya. Jadi tidak halal apa-apa yang didapati ketika hewan pemburu ini tidak memenuhi syarat yang empat, seperti itu. Syaratnya misalkan nih tidak nurut. Nah, hewan pemburu ini artinya kan hilang syarat salah satunya. Maka ketika hewan tersebut dipakai untuk berburu, tidak halal buruannya, seperti itu. Jadi harus benar-benar terlatih. Kemudian illa ayudroka, kecuali didapati, ma, apa hewan, akhodathu, yang menangkap, hu, pada hewan, al jarihatu, apa hewan pemburu, hayyan, hal dalam keadaan hidup,
fayuzakka maka disembelih apa hewan, fayahillu maka halal apa hewan hina idin ketika itu. Nah, ada permasalahan jika memang kecuali didapati hewan tersebut, nah hewan pemburu tersebut, nah maksudnya hewan buruan tersebut didapati dalam keadaan masih hidup, maka pada saat itu dia disembelih langsung, maka ketika itu jadi halal seperti itu. Artinya begini, saya membawa hewan pemburu, misalkan anjing liar, anjing pemburu. Tetapi anjing ini belum memenuhi syarat. Nah, atau tidak bukan hewan buruan, hanya ya terlatih tapi gagal untuk menjadi hewan pemburu. Kemudian dia memangsa hewan. Nah, memangsa hewan dan tidak mati. Maka ketika masih ada nyawanya, artinya tidak berdaya memang. Namun kita langsung sembelih hewan tersebut, maka ketika itu jadi halal sembelihannya. Lain halnya memang kalau mati, maka menjadi bangkai seperti itu. Jadi kalau masih hidup maka menjadi halal. Summa dzakara kemudian menyebutkan al-musannifu siapa musannif alat tajabhi pada alat sembelihan. Fi qaulihi di dalam perkataan musannif wa tajuzu dan boleh. Az-zakatu apa menyembelih bikul 5. Wa tajuju dan boleh. Az-zakatu apa menyembelih bikul 5 dengan setiap sesuatu. Ai bikul muhaddadin artinya dengan setiap sesuatu yang benda tajam. Yakhriju. Nah, ya jarihu yang bisa melukai apa sesuatu tersebut kahadidin seperti besi, wanuhasin dan tembaga. Jadi di dalam alat penyembelihan ini boleh menyembelih dengan sesuatu apapun yang memang benda tersebut tajam, yang memang tajam tersebut dapat melukai seperti besi dan tembaga. Illa bisinni kecuali dengan gigi, wazufri dan kuku, wabakil izomi dan sisanya tulang. Fala tajuzu maka tidak boleh at-tadkiyatu apa menyembelih biha dengan gigi, kuku dan sisanya tulang. Nah, jadi nggak boleh kita menyembelih dengan gigi, dengan kuku, dengan tulang-tulang seperti itu. Summa dzakara kemudian menyebutkan al-musannifu siapa musannif. Man pada orang tasihu yang sah siapa man. Tasihu yang sah minhu darinya man. Tadzkiyatu apa penyembelihan. Bikaulihi dengan perkataan musannif. Jadi kemudian musannif menjelaskan orang yang sah penyembelihannya. Dengan perkataan beliau, apa perkataannya? Wa tahillu dan halal zakatu kulli muslimin apa penyembelihannya setiap orang Islam. Baligin yang balik siapa orang Islam, au mumayyizin atau mumayyiz siapa orang Islam, yutiku yang mampu siapa kullu muslimin adzabha pada menyembelih. Nah, perkataan musannif hukumnya halal binatang sembelihan setiap orang muslim yang balik atau yang mumayyiz, yang tamyiz, yang memang ia mampu untuk menyembelih. Nah, kemudian wa zakatu kulli kitabiyin dan adapun sembelihannya setiap ahli kitab. Nah, kemudian Yahudiyin yaitu orang Yahudi, au Nasraniyin atau orang Nasrani. Jadi begitu juga halal binatang sembelihan setiap orang kafir, kitabi tentunya, atau di sini Yahudi dan Nasrani. Artinya orang kafir yang ada pada mereka sebuah kitab. Jadinya kitab samawi tentunya, maksudnya agama samawi, Yahudi, Nasrani yang memang memiliki kitab. Maka ketika mereka menyembelih tetap halal dagingnya. Boleh kita makan seperti itu. Boleh orang Islam makan. Wa yahillu dan halal. Dabhu majnunin apa penyembelihannya orang gila. Wasakrona dan orang mabuk fil azhar di dalam kaul yang azhar. Dan hukumnya halal binatang sembelihan orang gila atau orang yang mabuk menurut kaul yang azhar. Seandainya ada orang gila menyembelih atau orang mabuk, maka
Jika benar sembelihannya itu halal. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Wa tukrahu dan dimakruhkan zakatul a'ma apa penyembelihannya orang buta. Nah, lain halnya ketika orang buta menyembelih itu hukumnya makruh karena ya khawatir salah motong karena dia tidak melihat. Wala tahillu dan tidak halal jabihatu majusiyin. Apa penyembelihannya orang Majusi, penyembah api. Nah, kenapa? Ya karena tidak ada kitab ya Majusi. Wala wasaniyin dan tidak halal juga penyembelihannya orang yang menyembah berhala. Nah, wanahwihima dan seumpama keduanya. Jadi nggak halal tuh jika orang Majusi atau yang orang penyembah berhala dia menyembelih tidak halal dagingnya untuk orang Islam. Nah, wanahwihima dan selain keduanya mimman dari orang la kitaba yang tidak ada kitab itu maujud lahu baginya man. Nah, artinya contoh dari dua itu ya selain keduanya. Artinya memang dari orang yang tidak ada kitab pada dirinya orang. Ketika orang Majusi, orang penyembah berhala, penyembah pohon misalkan itu menyembelih ya, yang memang tidak ada kitab baginya, itu tidak halal sembelihannya. Kita tidak boleh memakannya karena apa? Haram. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.